berbicara tentang apa? Itu. Ayat ini nih mau berbicara tentang apa? Jangan karena ayat ini nyenggol-nyenggol dikit diambil, ya kan? Seperti tadi, bilangan lah, 2 Samuel lah, ambil terus untuk senggol, ya kan? Yang penting kena senggol, itu ya. Oke, kebenaran orang Farisi yang dangkal tidak cukup baik untuk mendapatkan surga. Itu yang pertama. Dosa hati seperti hinaan dan hawa nafsu yang disengaja layak masuk neraka. Itu yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 ya Kak Hesti. Nah terus Kak Hesti tadi mengutip lagi teman-teman, siapa saja yang menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mereka akan diusir di akhir zaman. Oke, sekarang aku tanya Kak Hesti. Oke, terima kasih teman-teman. Ayat yang Kak Hesti bawakan tadi masuk akal nggak? Itu kan tulisan merah, itu kan perkataan Tuhan Yesus. Masuk akal nggak sih kalau Tuhan Yesus membicarakan dirinya sendiri? Itu ayat yang Kak dibawakan itu kan tulisan merah. Masuk akal nggak kalau Tuhan Yesus mengatakan dirinya sendiri? Ini saya mau jelaskan sama Kak Hesti ya, biar lurus nih, itu biar tidak tersesat lagi. Nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang seperti serigala berbulu domba, kelihatannya beriman tapi buah-buah perbuatannya tidak sesuai. Tanda-tanda dari orang yang ditolak saya sebutkan untuk KST. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka adalah pembuat kejahatan, mereka adalah orang-orang munafik, melakukan tanda mujizat demi nama Tuhan tapi sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Kalau saya bawa analoginya sekarang, saya tidak mau menggunakan iman orang untuk analogi, tidak mau. Saya mau bawakan di iman saya sendiri KST. Ayat yang KST maksud tadi. Misalnya kami orang Kristen, kami tidak mau menutup mata. Kami tidak mau munafik. Masih banyak pendeta-pendeta. Ada oknum-oknum pendeta, saya bilang oknum ya. Ada oknum-oknum pendeta mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Itu yang tidak pantas masuk ke kerajaan Allah. Itu yang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang dikit-dikit bawa nama Tuhan, itu kan. Itu yang dimaksud KST. Itu adalah serigala berbulu domba. Itu KST. Jadi tolong lihat dulu, kalau mau comot Alkitab, lihat dulu konteksnya berbicara tentang apa, cari tahu dulu remanya apa itu. Jadi yang dimaksud tadi KST seperti yang saya analogikan, misalnya nih banyak nih oknum-oknum pendeta. Kita orang Kristen juga tidak boleh menutup mata teman-teman. Banyak oknum-oknum pendeta yang dikit-dikit bawa nama Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan itu terjadi. Kita tidak boleh munafik, kita bilang orang Kristen itu benar semua, terus pendeta itu semuanya sudah hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Tidak boleh. Itu yang dimaksud di sini serigala berbulu domba. Itu saya tidak malu untuk mengatakan banyak oknum-oknum pendeta di iman Kristen. Itu saya tidak malu untuk mengatakan itu adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Terlepas setelah ini saya dihujat anak-anak Tuhan, silahkan kalian hujat saya, tapi lewat DM aja ya. Kalau saya pas lagi live jangan hujat saya, hujat aja, itu ya teman-temannya. Nah jadi KST, ayat yang KST bawa itulah artinya ya KST ya. Setelah ini saya akan bertanya sama KST, tolong KST tunjukkan dulu data dan dalil yang saya minta tadi. Terima kasih KST. Udah selesai? Sudahnya. Oke. Oke, ini dari tadi si Baluap ini ya kan. Bacakanlah dulu. Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. Oke. Surat keberapa KST itu? Surat keberapa? Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. Al-Waqiah itu surat keberapa? Buka aja sih itu surat Al-Waqiah 34 sampai 38, ayat 34 sampai 38. Buka aja gitu. Tinggal disebutkan ya, Al-Waqiah itu surat keberapa? Itu. Kamu tinggal buka aja. Aku bacakan ya kan. Oke, bacakanlah. Di dalam 34 ya, 35-nya kita bacakan ya. Oke. Panjang woi. Panjang ini. Bacakanlah ya. Bacakanlah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tadi dia minta.
Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, artinya penuh cinta. Nah, oke, nih aku baca dalam selain mendapatkan rizki atau ayat tersebut yakin dapat menambah lagi mana ini? Yang ini aja yang penting aja samamu. Ya Allah jagalah wajah kami dengan kekayaan ini. Ya Allah jaga bagaimana Engkau menjaga wajah dan suci kami. Ah, ginilah ini ya. Oke, ya Allah jagalah wajah kami dengan kekayaan dan janganlah hina kami dengan kemiskinan sehingga kami harus mencari rezeki. Mana ini? Walah, tadi aku udah nemu malah itu. Coba Nggak kamu apa-apa, baca jangan di panik, sini. jangan panik, Ini, tenang aja. itu. Masih ada 2,5 Enggak, menit aku nggak panjang. panik. Aku nggak panik. Aku cuma bacakan ini. Oke, ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah kami dari sujud ke jalan. Oke, bisa nggak sih aku? Iya, nanti ya. Oke. Iya, perasaan tadi bener sih. Coba kamu bukaan situ. Surat Al-Waqiah 34 sampai 38. 34 sampai 38. Oke. Nanti kamu nemu jawabannya. Yaitu mengenai yang kamu minta kan? Yaitu anak dan itu apa dapatkan apa kan? Oke. Kak Esti lanjutkan aja dulu. Ininya, Kak Esti nanti kita cross check ya. Nanti kamu cross check ya. Ayat 34 sampai 38 ya Kak Esti ya. Ya, surat Al-Waqiah 34 sampai 38 ya. Oke, Kamu tadi lanjutkan yang lain dulu Kak Esti. Aduh, saya Tapi kotos. ini aku bacakan dulu ya mengenai surga ya. Aku bacakan dulu mengenai surga. Di dalam Islam ya ayat-ayatnya. Kamu bisa baca juga di dalam itu surat Al-Baqarah 98 nomor 7 sampai 8 kamu bisa bacakan. Terus mengenai surga-surga dalam Islam ya, aku bacakannya. Supaya kamu tahu di Islam itu banyak tentang surga ya. Kamu bisa bacakan juga di dalam An-Nahl 31, kamu bisa baca juga di dalam Al-Furqan 16, kamu bisa juga baca di Al-Zumar 34. Terus banyak ayat-ayat tentang surga. Kamu juga bisa bacakan An-Nisa 124. Kamu bisa bacakan Ghafir 40. Kamu bisa baca banyak. Jadi aku bacakan lagi salah satunya ya. Salah satunya aku bacakan kepadamu. Yaitu surga Adnan. Di An-Nahl 31. Yaitu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang patut dimohonkan. Oke. Jadi banyak mengenai surga dijanjikan oleh Allah kepada kami Islam itu banyak sekali ayat-ayatnya dan saya sudah menyebutkan beberapa ayat kepadamu. Dan tadi kamu bilang saya sudah menjawab ya pertanyaanmu. Tadi kamu bilang justru pertanyaanku gak kamu jawab. Tadi kamu bilang tidak ada hubungannya. Di dalam Matius 5:20 gak ada hubungannya. Oke. Itu adalah tulisan merah. Kamu katakan Matius 5:20 itu tulisan merah. Jadi itu pernyataan Yesus. Coba saya buka lagi Matius. Oke, kenapa sih kalian ini? Nah, ayo ulangin lagi ya. Adalah mana ini? Karena aku berkata kepadamu, kecuali jika hidup keagamaanmu lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa waktuku cepat sekali habis? Aduh. Oke, Kak Esti sayang sekali ya, ya kan? Itu salah Kak Esti sendiri ya kan? Tidak menggunakan waktu dengan baik. Oke, saya silakan Kak Esti. Ya, teman-teman, mungkin Kak Esti ini sedang panik ya. Yang saya bilang tulisan merah tadi ayat yang satunya, Kak Esti bukan Matius 5 ayat 20. Yang Matius 5:20 saya udah jelaskan. Sama Kak Esti tujuannya apa, remanya apa tadi sama Kak Esti udah panjang lebar sekali. Terus yang ayat satunya yang Kak Esti bilang tadi itu yang saya bilang masa tulisan merah Tuhan Yesus menceritakan dirinya sendiri. Coba Kak Hesti ingat-ingat dulu ya. Mungkin Kak Hesti ini sedang panik ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, santai aja deh, bukan panik. Kak Hesti ini sedang tidak, kembali lagi, Kak Hesti sedang tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saya bukan tanya tentang tingkatan surga. Yang Kak Hesti bawakan surgaan tadi itu adalah tingkatan-tingkatan surga. Saya tidak bawa itu Kak Hesti.
Saya tidak bertanya nanti setelah itu. Sebenarnya saya mau tanya tentang tingkatan surga itu. Nah, yang saya tanyakan, KSD, yang saya tanyakan. Terus juga aku mau ralat sedikit ya. Yang KSD bawakan surat 56, surat Al-Waqiah 56 ayat 37 sampai dengan 39, saya bacakan. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dalam kurung lagi sebaya umurnya, dalam kurung diperuntukkan bagi golongan kanan, dalam kurung yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, ayat yang ke-40, dan segolongan besar dalam kurung pula dari orang-orang yang kemudian. Yang saya tanyakan, ini tidak ada korelasinya. Yang saya tanyakan narasi KST tadi, yang bilang kalau perempuan itu, ini loh KST pertanyaan saya, perempuan itu dapatnya emas. Yang dia senangi itu, saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga yang KST bawakan tadi, itu tingkatan surga. Saya sedang tidak bertanya dengan itu. Setelah ini sebenarnya saya mau tanya tentang itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak kecil itu loh KST, itu kalau misalnya masuk surga yang dia dapatkan apa, saya minta tunjukkan datanya. Itu aja. Saya sedang tidak membahas tentang bidadari. Kesampingkan dulu masalah bidadari. Bidadari itu tadi kenapa saya kutip ayatnya, saya cuma ingin mengambil kenapa ayat yang saya baca itu kok melambangkan untuk kesenangan para lelaki aja. Nah, yang saya tanyakan, KST ini sebagai perempuan dan teman-teman yang lain dapatnya apa? KST jawab tadi dapatnya emas, gitu kan. Nah, saya minta datanya yang disenangi wanita, yang KST bilang tadi kan. Nah, itu yang saya minta datanya KST. Dan yang kedua, saya minta datanya anak kecil itu surganya dapat apa? Itu ya KST ya yang saya tanyakan. Nah, terkait dalam Matius 5 ayat 20 yang KST bawakan tadi, saya sudah menjelaskan, masa saya harus ulang lagi ya kan teman-temannya. Itu saya sudah menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan KST di dalam Matius 5 ayat 20, dan ayat yang satunya saya juga udah jelaskan. Jadi saya mau tekankan dulu ya, biar saya dapat data yang pasti setelah ini. Biar KST juga jangan terlalu jauh mencari datanya. Saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga. Tidak, saya tidak bertanya tentang tingkatan surga. Yang KST bawakan itu adalah tingkatan surga. Itu surgaan. Itu kalau masalah tingkatan surga KST kurang lebih juga saya tahu ada surga Firdaus, surgaan, surga Naim, surga Mawa, surga Kuldi, Darussalam, Darul Mukomah, Makomal Amin. Tapi saya sedang tidak menanyakan itu, Bang Jaya, terima kasih. Saya sedang tidak menanyakan tingkatan surga. Yang saya tanyakan, perempuan masuk surga, KST dapat, KST bilang tadi yang saya dapatkan kesenangan-kesenangan. Itu yang saya mintakan datanya, tolong KST bertanggung jawabkan dulu. Itu, dan anak kecil atau yang baru lahir itu dapatnya apa ketika dia masuk surga, KST. Itu yang saya tanyakan. Saya sedang tidak bertanya tentang tingkatan surga ya KST ya. Jadi kalau KST menjawab bahwa surat Al-Waqiah surat 56 tadi itu tidak ada korelasinya KST, karena pertanyaan saya tidak di situ. Pertanyaan saya simpel sekali dari awal tadi. Perempuan itu dapat apa? KST bilang kesenangan-kesenangan untuk wanita. Nah, tunjukkan saya datanya. Itu, dan yang kalau anak kecil dapatnya apa? Tunjukkan juga saya datanya. Itu aja KST. Tidak panjang. Ya KST ya, sorry ya KST ya. Itu yang saya minta data, yang data itu aja KST. Silakan KST ya. Terima kasih Kak Riko. Oke, masih ada 11 detik ya. Ya, untuk Matius 55, Matius 55 kan jauh sekali. Matius yang Kak KST bawakan tadi, saya sudah menjawabnya KST ya. Saya sudah menjawabnya. Semua ayat yang KST bawakan saya selalu menjawabnya. Terima kasih. Silakan KST. Terima kasih teman-teman yang sudah support. Tuhan Yesus berkati. Kau tadi bilang kau menjawab, tidak ada kau jawab pertanyaanku. Dari mengenai Tuhanmu dapat 32, kau bilang itu tidak ada korelasinya, tidak ada korelasi mengenai surga, itu kau bilang tadi Baduam. Nah, mana kau jawab pertanyaanku? Di mana datanya Yesus menjanjikan surga? Tak ada kau bawa dari tadi sampai sekarang, nggak ada. Oh ya betul. Mana? Itu satu belum Di mana saya sebutkan. datanya? Kalian dijanjikan surga mana? Di setahu saya di dalam Al-Quran atau setahu saya tidak ada anak kecil nanti di surga itu, nggak ada anak kecil. Setahu saya tidak ada anak kecil.
Nah itu yang setahu saya. Nah mengenai perhiasan itu saya juga lupa. Saya udah cari juga belum nemu ya. Nanti kalau nemu saya kasih tahu ya. Coba teman-teman tolong bantu saya. Ada itu ya di mana perempuan akan mendapatkan perhiasan. Coba bantu saya dulu, saudara Seiman bisa bantu nggak? Nah terus saya sudah tidak lagi membahas tentang bidadari. Dan saya juga tidak membahas tentang yang kamu bilang tidak ada kolerasi yang mengenai Tuhanmu, yaitu mendapat jatah 32. Kamu tidak membahas itu, tidak menjawab. Kamu malah menjudulkan, membawanya tidak sesuai. Perikopnya apa itu. Dan ya, pertanyaan kamu itu yaitu mengenai anak kecil, saya belum nemu di surga ada anak kecil. Setahu saya di surga itu tidak ada anak kecil, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Semuanya masih muda. Oke, semuanya kita muda. Terus nanti saya carikan itu mengenai perhiasan itu pernah saya baca. Nanti saya carikan. Tolong jawab pertanyaan saya, di mana datanya? Di mana datanya? Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Itu tolong dijawab. Di mana datang? Jangan kau membawa Yohanes 14:6. Ya, terus yang tulisan merah yang kau bilang itu adalah perkataan Yesus. Masa dia mengatakan dirinya sendiri? Oh, gitu. Lalu Yesus ini siapa? Apakah dia utusan atau dia Tuhan? Yesus ini siapa? Apakah dia utusan atau dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, mengapa dia mengatakan dirinya sendiri? Nah, itu saja sih. Pertanyaan saya tolong dijawab biar nggak lari, biar clear. Itu. Kamu bisa ngapain waktu saya? Yohanes 17:3. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi kalian? Sementara di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menjanjikan surga? Dan nanti daripada kamu gak jawab lagi. Udah, itu pertanyaan saya. Gimana? Dari tadi kamu gak jawab. Tadi mengenai 32 gadis perawan, kamu bilang tidak ada kolerasinya. Tadi mengenai bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan, kamu bilang gak ada kolerasinya. Karena tema kita adalah mengenai keselamatan dan surga. Padahal itu keselamatan yang mengenai pembunuhan, itu keselamatan. Berarti kalian tidak diberikan keselamatan. Karena di dalam perempuan yang tidak perawan harus dibunuh. Mana keselamatan? Padahal itu masuk di dalam keselamatan. Mana? Bunuhlah yang tidak perawan. Berarti kan tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Coba, mana keselamatan? Kan tema kita keselamatan dan surga. Nah, keselamatan ini mana keselamatan? Bunuhlah yang tidak perawan. Wow, keselamatan apa yang didapatkan dibunuh yang tidak perawan? Nah, karena saya tanya, sebutkan ya, coba kamu jelaskan bagaimana membuktikan perawan atau tidak perawan. Karena apa? Karena yang tidak perawan harus dibunuh di dalam Bilangan 31 nomor 17-18. Kan itu mengenai keselamatan. Artinya apa? Kalian tidak dijanjikan keselamatan. Bahkan kalian disuruh membunuh yang tidak perawan dan anak laki-laki. Nah itu. Itu kan pengaruh dengan tema kita. Kenapa kamu bilang tidak ada kolerasinya? Coba kamu jelaskan itu. Kenapa harus dibunuh yang tidak perawan itu? Kenapa? Lalu yang perawan dibiarkan hidup. Ya, saya bawa ya di datanya, saya udah berulang kali saya sebutkan datanya. Jadi jangan kau bilang fitnah ya. Badua pote di bawah. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Udah. Jadi tolong, itu mengenai keselamatan, berarti kalian itu memang tidak ada dijanjikan keselamatan. Bahkan yang tidak perawan pun harus kalian bunuh. Coba, itu perintah Tuhan. Nah, itu aja. Kamu boleh teruskan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Di mana dijanjikan Kristen masuk surga oleh Yesus? Dah, selesai. 18 detik ya. Udah itu selesai. Janganlah, nggak mau saya diam dulu ya kan. Udah situ tuh. Aku lupa ya kan. Udah tuh. Tolong dijawab itu ya. Ya, oke. Oke. Ayo, silakan guys. Ini match keberapa teman-teman? Untuk kesekian kalinya. Ini match ke-6. Untuk kesekian kalinya. Kak Hesti lagi-lagi tidak mengerti dengan pertanyaan saya. Itu teman-teman ya, Kak Hesti, saya malah meragukan ini.
KST ini benar-benar mempelajari imannya secara benar nggak sih sebenarnya, gitu kan? Nah, yang saya tanya KST tadi kan ada bilang di surga itu tidak ada anak kecil. Itu yang KST bilang kan, di surga tidak ada anak kecil. Yang saya tanya, KST, kalau anak kecil di dunia ini meninggal, dapatnya apa di surga nanti? Itu bukan di surga nanti tidak ada anak kecil, itu Kak Hesti. Nah, itu masalah perhiasan saya masih tagih ya Kak Hesti ya, untuk apa tuh, untuk datanya. Nah, Kak Hesti lagi tadi bertanya, Tuhan Yesus menjanjikan surga. Di awal saya berstatement, saya sudah jawab itu. Padahal di awal saya memulai statement saya, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang aneh-aneh. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal, hidup seperti malaikat di sorga. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kami surga yang aneh-aneh. Di awal statement saya tadi, saya sudah menjawab itu. Di awal statement saya, Matius 22 ayat 10. Di hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami, memang tidak pernah menjanjikan kami apapun, kenikmatan apapun, tidak pernah. Yang Tuhan Yesus janjikan hidup yang kekal. Maka itu yang tertulis di dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Diselamatkan dalam pengertian ia akan hidup kekal. KST itu. Jadi Tuhan Yesus itu memang betul tuh KST. Tuhan Yesus tidak menjanjikan apapun. Tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan surga yang macam-macam. Tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan kami kenikmatan-kenikmatan. Saya akui itu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Yang Tuhan Yesus janjikan memperoleh hidup yang kekal. Makanya teman-teman dari sebelah sering bilang ya, teman-teman ya, biar jelas ya. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Ini ayat juga sering sekali di framing ya. Itu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi betul, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Betul. Karena apa? Kami hidup di dunia tidak mengejar keinginan daging kami. Bahkan di surga nanti kami tidak menghayal tentang kedagingan. Buat kami tidak penting masalah kedagingan itu. Tidak penting buat kami masalah kedagingan. Yang penting kami diselamatkan. Kami tidak mati binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Hidup seperti malaikat di surga. Kak Benito dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Itu ya KST ya. Jadi betul apa yang KST bilang. Nah terus KST balik lagi tadi, bilang tidak ada korelasi. Kok tidak ada korelasinya di dalam bilangan berapa tadi? Bilangan 31 ayat 35 sampai 40. Kenapa saya bilang itu tidak ada korelasinya? Karena tema kita keselamatan dan surga. Sedangkan yang KST bawakan, baca dong perikopnya, jarahan perang. Itu. Sedangkan yang saya bawakan KST, Maryam 71 masuk ke dalam konsep keselamatan. Masalah hur, surga yang dijanjikan. Saya tidak keluar dari konteks. Dua pertanyaan saya sejalur dengan konteks, dan saya tidak menambah ayat-ayat lain untuk bertanya. Itu. Saya masih fokus dengan pertanyaan saya. Dan sampai detik ini saya minta KST bawakan saya datanya. KST bawakan saya datanya. Anak kecil di sini Kak, KST bukan anak kecil yang di surga. Tapi maksud saya nih, misalnya nih KST ya, kan di dunia ini banyak kan ya, maksudnya yang lahir terus meninggal, itu kan, atau yang umur-umur 10-12 tahun itu meninggal, itu nanti dia dapatnya apa? Itu Kak, KST dapatnya apa? Nah terus yang di dalam omongan KST tadi, mendapatkan yang disenangin perempuan, itu aja dapatnya apa? Mungkin KST satu match ini luangin dulu lah untuk menjawab itu KST ya. Silakan KST. Oke. Oke, mana ini? Minum yang banyak.
Saya emang sering minum kayak kalau live news soalnya kan ngomong terus. Bagus. Sorry. Bagus. Oke. Yang mungkin tadi kebilang anak kecil itu kan mendapat surga. Aku udah kasih doa di Al-Waqiah 35. Kok baca itu anak kecil mendapatkan surga. Jadi kalau kita yang udah mati, mau anak kecil mau dewasa, kalau kita mati kita mendapatkan surga. Itu sudah saya jawab. Tadi kamu mengatakan hidup yang kekal akan kalian dapatkan, itu yang dijanjikan Yesus. Kalau itu bertentangan di dalam Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu kata Yesus yang kau tuhankan. Kau mengatakan Yesus itu datang. Matius berapa teh? Matius 10 nomor 34. Kau mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal, sementara di dalam Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, jadi itu bertentangan dengan yang bilang hidup kekal. Kalau kamu mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal, banyak orang mati, itu kenapa nggak pada hidup? Kok hidup karena itu dia mati itu, baru hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang bagaimana? Oke. Sudah ini. Terima kasih teman-temanku, saudara simanku yang di bawah. Terima kasih sudah ketemu. Terima kasih. I love you buat kalian. Nah, oke. Di dalam surat Al-Kahf 31, ini dia ketemu. Mereka itulah yang memperoleh surgaan, yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala tempat istirahat yang indah. Di dalam Al-Kahf 31. I love you saudara imanku. Sudah saya jawab. Dan dari anak kecil mendapatkan surga, kok baca aja di Al-Waqiah 34 sampai berapa tadi itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang kamu mengatakan Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Pertanyaan saya ulangin ya. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Pertanyaan saya. Oke, kalau kau tadi membawa Yesus menjanjikan hidup yang kekal, itu buat siapa? Yesus datang untuk siapa? Oke, sementara di dalam Matius 10:34 ya, yang mengatakan bahwa Yesus datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Oke, kan saya katakan Yesus itu datangnya dari mana? Yesus itu agama apa? Yesus orang Yahudi. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini udah saya bawakan tadi An-Nabah. Kristen itu dari mana? Di mana datangnya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Kamu bilang iya, kan kamu sudah mengakui. Alhamdulillah, dia mengakui Yesus tidak menjanjikan surga, tetapi menjanjikan hidup yang kekal. Tapi di ayat yang lain, Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Ayo. Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Di mana data? Sekali lagi saya katakan, nih Kristen ini dari mana? Kristen. Kalau kami jelas di dalam Ali Imran ayat 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, ada kata Islamnya, Islam. Kalau sudah agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam, berarti tentang Al-Quran itu adalah untuk orang Islam. Nah, pertanyaan saya ini loh, Kristen ini dari mana? Di mana? Kan Anda sudah mengakui tidak ada Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, tetapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini buat siapa? Oh iya, tadi yang kamu mengenai mereka mendapatkan, itu original teksnya 100 istri coy. Kalian mendapatkan 100 kali lipat istri di dalam original teks. Dan itu buat siapa? Ini yang saya tanyakan, Yesus ini dari mana dan siapa? Kristen ini dari mana dan siapa? Coba tolong disimak ya, disimak. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Dan kau mengatakan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal buat siapa? Siapa? Kalian ini dari mana? Nah, itu pertanyaan saya. Terus yang tadi, Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Hidup yang kekal buat siapa? Tolong dipahami. Kristen ini dari mana? Siapa yang bawa? Ini kan kau ini Protestan ini dibawakan oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther ini yang bawakannya. Kok bisa-bisanya kamu percaya sama si Martin Luther? Oke? Pertanyaan saya, hidup yang kekal itu buat siapa? Orang Kristen dari mana? Udah.
Itu aja diulang-ulang. Oke, oke. Silakan. Itu aja diulang ya kan. Oke, bantu tap-tap layar teman. Biar roomnya kuat, soalnya roomku ini gampang rungkat. Diterima dulu Kak Esti. Oke, sudah. Iya teman-teman, match keberapa ini Kak Esti? Oke, match ke-8. Untuk data Kak Esti tadi, yang tadi saya terima data itu Kak Esti, karena di situ ada perhiasan. Belum. Gitu. Saya terima data itu. Apa? Belum. Belum apa? Ini baru belum. Itu. Saya terima datanya itu Kak Esti. Itu, saya terima datanya itu. Nah, Kak Esti tadi untuk data anak. Kok enak sekali Kak. Tengok itu dulu HP, tengok HP dulu, tengok. Belum dibilangin. Sudahnya itu udah jalan. Enggak, belum itu. Belum dikasih tahu ngeyel. Sudah jalan ya Kak Esti. Belum, itu lain dikasih tahu ngeyel kau. Tengok itu aja belum hilang itu. Kok dikasih tahu ngeyel? Ya ini kalau aku pencet tinggalkan match ini. Coba ke KST cancel dulu. Sudahnya itu udah 4 menit 4 detik ini aku. Udah. Masa Coba di cancel dulu. Coba di cancel dulu. Oke. Udah. Ya KST. Ini match ke-8. Tapi data yang KST bawa tadi saya terima untuk data itu. Yang masalah perempuannya. Nah yang masalah anak, KST bawa Al-Waqiah 34 sampai ke 40. Luar biasa KST ya. Untuk anak-anak KST bawa surat Al-Waqiah. Saya bacakan ya. Ayat 34 terjemahannya teman-teman, saya mohon izin ya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dalam kurung lagi sebaya umurnya, di dalam kurung diperuntukkan bagi golongan kanan. Ayat yang ke-39 yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ayat yang ke-40 dan segolongan besar dalam kurung pula orang-orang yang kemudian. Di mana di situ untuk anak-anak itu ada kata perawan. Di mana anak-anak? Yang saya tanyakan anak-anak KST. Yang untuk yang perempuan saya terima data KST tadi itu masuk. Itu. Tapi untuk data anak-anak, KST sedang tidak fokus kalau KST membawa data ini KST. Itu apa harus saya ulang? Di sini ada kata bidadari. Itu. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari itu secara langsung. Di mana anak-anak ini bidadari KST. Itu. Yang saya tanyakan anak-anak itu dapatnya apa? Nah, terus KST tadi membawa di dalam apa tuh? Matius 10 ayat 34 ya, teman-teman ya. Kita buka ya. Matius 10 ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Pedang-pedang yang di situ yang dimaksud bukan pedang yang panjang, bukan yang untuk tebas-tebasan, bukan yang untuk berantem pedangnya. Masa KST tidak tahu? Kan KST ini pura-pura tidak tahu atau tidak tahu ya kan? Memang KST kira di situ pedang, di situ pedang untuk ribut, pedang untuk acok-acokan, kan bukan KST. Jadi ayat di sini KST. Misalnya begini ya analoginya ya. Banyak teman-teman murtadin kita sebenarnya ini bersangkutan nanti dengan Matius 19 ayat 29 yang KST bilang di terjemahan aslinya mendapatkan 100 bidadari. Sebenarnya ini ada korelasinya, gitu ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maksudnya di sini KST, banyak murtadin yang meninggalkan orang tuanya. Sebentar ya, yang meninggalkan orang tuanya untuk apa? Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Jadi pedang-pedang di situ KST bukan pedang untuk bacok-bacokan. KST sedang keluar sekali. Itu kan. Makanya harus dilihat lah. Harus dilihat ayat ini berbicara tentang apa. Terus juga Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Ini ayat jadi framing ini. Matius 19 ayat yang ke-29. Oke, kalau di dalam teks aslinya ada kata
Istri, enggak, jangan pakai Matius 19 ayat 29. Saya ajarin pakai data yang langsung ada istrinya. Biar cerdas dikit ya. Yang langsung ada istrinya ya. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Ini saya ajarin, saya kasih data nih. Kalau mau framing pakai data ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman ini akan datang yang akan menerima hidup yang kekal. Habis waktu saya. Silakan Kestin, nanti setelah ini saya lanjutkan. Itu silakan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Sebentar Kesti ya. Silakan Kesti. Oke, ini deh aku bawakan kamu di dalam surah Al-Tur, yaitu orang-orang yang beriman dan anak cucunya, berarti anak-anak kecil, mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Ya, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan, sudah ya. Nah, kamu gak jawab pertanyaan saya, gitu. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Data ke kamu tidak bisa. Katanya pedang itu bukan yang pedang-pedang yang untuk ini rupanya, woi. Itu alegoris. Perumpamaan. Aduh, kenapa sih kalian itu ada ayat tertulis di dalam Bible, kenapa mesti dipungkiri? Kenapa mesti, aduh, padahal jelas di situ aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Dan kamu mengatakan pedang yang dimaksud di situ Astagfirullahaladzim. Jadi kamu belum bisa ya menunjukkan data di mana datanya bahwa orang Yesus tidak menjanjikan, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Kamu belum jawab itu ya. Kamu bilang hidup yang kekal itu buat siapa? Dan kamu membantah yaitu Matius 10:34 kayaknya tadi ya. Sebenarnya gimana ya? Oke, aku sambil ini dulu. Ya. Jadi gini, saya sudah menjawab semua pertanyaanmu. Saya sudah menjawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Hidup yang kekal itu untuk siapa? Hidup yang kekal itu untuk siapa yang dijanjikan Yesus? Sementara di dalam tadi yang aku bawakan di Matius 10:34, Yesus datang membawa damai, pedang. Kalau kau mengatakan pedang itu bukan pedang beneran, itu ada kata damai. Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Yesus datang membawa pedang, bukan membawa damai. Artinya apa? Berarti pedang itu adalah hubungannya untuk membunuh, bikin keributan. Udah jelas loh di dalam Matius 10:34 itu. Tapi kamu mengatakan itu bukan pedang. Coba di mana datanya? Itu bukan pedang yang dalam untuk peperangan. Di mana datanya? Kalau pedang itu bukan untuk pedang itu berperang, mana datanya? Mana? Kalau kamu mau bilang alegoris, perumpamaan, mana datanya? Di mana datanya? Coba kalau kamu itu, saya dari tadi konsisten loh, nggak ada saya bilang itu perumpamaan, nggak ada saya bilang itu alegori. Saya konsisten dengan pertanyaanmu dan saya jawab satu-satu sesuai dengan kemauanmu. Tapi ada nggak pertanyaan aku kamu jawab sesuai dengan kemauanku? Tidak. Bahkan sesuai data pun tidak. Sekali lagi saya tanyakan kepadamu, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Di mana datanya? Hidup yang kekal itu untuk siapa? Karena setahu aku, Yesus itu orang Yahudi, Bani Israel. 99% orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% orang Israel tidak beragama Kristen. Kalian ini dari mana? Dari mana? Jadi tolong dijawab, di mana datanya bahwa Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Karena setahu aku Yesus tidak mengenal orang Kristen. Siapa yang membawa Kristen ini? Dia adalah Paulus di Antioquia, pertama kali dibawakan oleh Paulus. Jadi tolong jawab pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen dan hidup yang kekal itu untuk siapa?
Nah, jangan nih, saya udah membawa tadi mengenai pedang itu ya. Kamu mengatakan itu bukan pedang-pedangan. Jelas ada katanya, dia tidak membawa damai. Aku datang ke muka bumi ini bukan membawa damai, melainkan pedang. Arti ada kata damai, ada kata pedang. Arti pedang yang dimaksud untuk bunuh-bunuhan, untuk keributan. Jadi jangan kamu bilang pedang ini cuma ini ya. Jadi tolong, jangan kamu bilang pedang itu cuma perumpamaan, pedang itu untuk orang yang murtadin. Jangan kamu bilang itu. Jelas loh di situ ayatnya, jelas sekali. Dia tidak aku datang ke muka, jangan kamu kira aku datang ke muka bumi ini untuk membawa damai. Tapi melainkan aku datang ke muka bumi ini membawa pedang. Jadi tolong jelaskan di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Silakan. 16 detik lagi. Bang King, terima kasih Bang King. Lumayan tuh buat minum. Makasih ya saudara Simanku. Tadi siapa itu? Masya Allah. Ya teman-teman jangan marah-marah ya. Kami sama Kak Hesti ini setelah ini kami damai, tenang aja. Teman waktu diskusi kami memang ngotot-ngototan, mohon maaf sebelumnya Kak Hesti ya. Itu kalau ada perkataan saya menyinggung hati Kak Hesti nanti saya minta maaf ya. Iya biasa itu. Oke, kita mulai ya Kak Hesti ya. Oke. Siap. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support. Yes, balik lagi. Saya bilang kan. Saya tadi tanya sama Kesti, berapa tahun Kesti sudah memeluk agama Islam? 17 tahun. Terima kasih Bang. 17 tahun Kesti. Tapi saya aku jawab, udah aku jawab. Ya sebentar dulunya, sabarnya. Itu. Tetapi saya bertanya-tanya tentang keimanan Kesti ini selama 17 tahun ini. Apakah Kesti ini sudah mempelajari imannya secara benar? Di awal tadi Kesti bilang, yang saya tahu di surga itu tidak ada anak-anak, kata dia. Terus tadi dibawakannya lagi. Iya sebentar dulu. Astagfirullah. Jangan tidak kejam ya. Sabar. Waktu saya ini. Itu sabar. Nah, terus Kesti bawa tadi anak-anak dan cucu. Kesti itu tidak kembali lagi, tidak benar-benar mengerti pertanyaan saya. Seperti yang perempuan tadi loh, yang didapatkan kan emas. Yang Kesti bawakan datanya itu saya terima dengan senang hati, saya terima karena itu memang betul data. Nah, yang saya tanyakan anak-anak itu loh dapatnya apa? Seperti yang Kesti bawakan tentang perempuan tadi, dapatnya apa? Sudah jawab diatur. Ya Allah. Tidak. Itu bukan Kesti, bukan ya. Itu nanti kalau Astagfirullahaladzim, saya udah jawab loh sebentar. Diatur 21 enggak kamu jawab pertanyaan saya. Sebentar. Ini waktu saya. Sabar, santai aja, tidak kejang ya. Santai aja Kesti. Itu. Nah, terus Kesti tadi bilang ya, padahal saya sudah menjawab ya, di mana Tuhan Yesus menjanjikan surga? Loh, memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup yang kekal. Itu. Nah sekarang saya tambahkan satu data lagi sama Kesti biar Kesti lebih paham lagi. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, perikopnya rumah Bapa. Itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Kesti nanya, surga apa yang dijanjikan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Jangan tanya bidadari di surga kekristenan, tidak ada. Jangan tanya emas-emas di surga kekristenan, tidak ada. Itu karena apa? Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenikmatan. Itu Kesti ya, tolong digaris bawahi. Itu saya udah jawab berapa kali itu tadi kan. Nah teman-teman, terus di dalam Matius berapa tadi? Yang pedang tadi, Matius 10 ayat 34. Sebentar. Kata dia, pedang-pedang di situ ya pedang-pedang untuk berantem. Ya, sebentar saya bacakan pelan-pelan. Tidak apa-apa, 2 menit ini saya gunakan untuk menjelaskan ini, tidak masalah. Kalau memang di sini pedang yang dimaksud KST adalah pedang untuk acok-acokan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Coba, kalau KST bilang di sini pedang untuk ribut-ributan, untuk perang, coba tunjukkan di kata yang mana pedang di sini adalah pedang untuk ribut dan berantem. Makanya KST kalau ingin menafsirkan Alkitab itu jangan ada kata pedang. Yohanes 17 ayat 3 ada kata engkau utus. Terus diambil bulat-bulat. Oh, ada pedang. Berarti ini pedang. Itu sama kayak ayat yang guys dibawakan tadi di dalam Matius 19 ayat ke-29. Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari. Itu di mana Tuhan Yesus menjanjikan 100 bidadari? Jelas-jelas di situ memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat yang ke-29. Sebentar ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, saya tambahkan, atau istrinya, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh bukan bidadari, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu. Nah, saya minta Kak KST sebutkan surat berapa tadi yang data anak-anak biar saya cek. Yang anak-anak tadi surat berapa? Atur 21, atur 21. Atur 21 ya. Oke, silakan. Oke. Bang Nazrin, apa kabar? Lama nggak kerja. Oke, dia tidak menjawab ya. Di rumah bapakku ada tempat. Di rumah bapakku. Di rumah bapakku ada tempat. Di rumah bapakku. Ya, di rumah bapakmu ada tempat. Bapakmu yang mana? Saya tanyakan ke Kristenan ini loh. Kristen. Oke, saya bacakan Lukas 4:26 ya. Kalau ini ya. Nih, ya, barang siapa yang ingin menjadi murid Yesus harus membenci semua orang termasuk saudara-saudaranya dan bahkan nyawanya sendiri, ya. Oke. Jadi, coba saya pertanyakan tadi, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Kamu membawa rumah Bapakku, di rumah aku akan memberikan menjadikan tempat di rumah Bapakku. Itu Bapak Elohim. Elohim ini siapa? Tuhan. Lalu Yesus ini siapa? Utusan kan? Utusan kan? Nah, pertanyaan saya, Kristen ini dari mana? Di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Itu pertanyaan saya. Dan gak kamu jawab dari tadi. Di rumah Bapakku, aku menyediakan tempat. Di rumah Bapak ini siapa? Elohim. Tuhan yang sesungguhnya. Yesus ini siapa? Utusan. Lalu Kristen ini siapa? Nggak tahu. Karena yang membawa Kristen ini adalah Paulus. Di rumah aku menyediakan rumah, ya kan? Di rumah Bapakku. Iya kata Yesus. Untuk siapa itu? Mana Kristennya? Yesus tidak mengenal orang Kristen karena Yesus untuk orang Bani Israel. Yesus ini dari Bani Israel. Coba tolong disimak pertanyaan saya. Kristen ini dari mana? Ya, hidup yang kekal itu untuk siapa? Itu loh pertanyaan saya. Iya, di rumah Bapakku. Ya, ada ayat mengatakan itu. Di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Kata Yesus. Tapi untuk siapa? Ya, jadi tolong dijawab ya. Saya minta itu aja. Kamu habisin aja waktunya. Di mana datanya? Ya. Yesus narasi lah, tidak enak sekali. Saya minum nih, saya mau minum, haus saya. KST sampai jam 10 ya, ini ya. Oke, oh naik ya. Oh naik, oh enggak. Oh ya udah habis nih closing statement. Setengah 10 kan? Iya. Oke closing, closing statement tuh setelah ini silakan. Habis kamu ngomong aja closing statement, gak apa-apa ya. Oke, gini aja biar sama-sama adil. Saya pakai itu 2 menit ini TikTokan ya. aja kok nggak TikTokan. Nah, di mana? Jangan, saya nggak mau TikTokan. Udah bagus. Ini saya pakai ini 2 menit. Habis itu kita closing statement ya. Oke. Saya pakai ini 2 menit, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya mau jawab ya sama KST ya. Itu KST bilang ya, nanya terus loh. Itu
Tuhan Yesus menjanjikan surga apa? Kan saya sudah jawab. Itu Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kenikmatan. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus menjanjikan bidadari, perempuan di atas dipan, apa segala macam. Tidak ada. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan. Itu yang Tuhan Yesus janjikan, beroleh hidup yang kekal. Ini saya dari tadi ya. Saya dari tadi itu selalu Tolong dijawab, Sebentar, Kristen. saya udah jawab lo dari tadi lo. Sebentar. Yes, di mana Sebentar. datanya Yesus menjanjikan hidup yang kekal untuk orang Kristen? Yesus itu bukan untuk orang Kristen. Tertulis dalam Matius 15:24 ini data terakhir yang bawakan ya. Matius 15:24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, Kristen Karena ini begitu dari besar mana? kasih Allah akan dunianya sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Kristen Supaya dari setiap mana? orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristen ini Oke, dari mana? itu. Yesus datang Jadi bukan jangan lari untuk ke orang Kristen mana Di Kristen. dalam Sebentar, Matius sebentar. 15, Ini waktu saya. 24, Waktu saya Matius sudah hanya 2 15, menit. Kamu nggak jawab. Ini waktu Kamu nggak saya. jawab. Ini waktu saya Kamu sudah nggak 2 menit jawab. ini. Sebentar. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristen Jelas. ini dari Sebentar. mana Badua? Mana kata Kristen? Sebentar. Itu. Udah sisa 13 detik ya lu. Oke. Matius Jangan. 15:24 Sebentar, kata sebentar. Yesus, "Aku diutus Closing hanya statement kepada aja, KST. domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus Terima kasih, itu datang Kasih untuk Tinubaya. domba Israel, untuk umat Israel, bukan untuk Kristen. Kristen ini Closing statement lah. Saya sekalian menjelaskan Matius 19 ayat 29 tadi. Lo kan memang closing statement kan? Itu silakan, silakan. Oke, closing statement. Itu silakan. Silakan. Duluan. Astagfirullahaladzim. Ya kan mana Ayo. ini? Belum keluar dia. Sudahnya Kak. Sudah itu Kak. Belum. Aku Masa belum. belum Kak? Sudahlah. Iya, serius. Sebentar ya KST ya. Ah, ini baru. Oke, silakan. Oke, closing statement dari aku. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih untuk saudara Oki. Ini ya sebenarnya kita ini lagi ini ya. Namanya kita ini diskusi, jadi wajar kalau wajar bertegak murah. Masya Allah banget ya. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, tapi dia tidak menjawab pertanyaan saya. Dan sekali lagi saya katakan, jelas sekali di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran tertulis di ayat 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam. Ada jelas kata Islam. Sekali lagi saya katakan, Ali Imran 19, agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Jelas ada kata Islamnya. Artinya, kami orang Islam dijanjikan surga. Dan saya sudah menunjukkan banyak ayat yang mengenai tentang surga. Masya Allah banget. Lalu Kristen ini, di mana Yesus menjanjikan surga? Dia membawa hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang mana? Untuk siapa? Di rumah aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Bapakku siapa? Saya tanyakan kekristenan, karena jelas sekali ya di dalam Matius 15:24 Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Jelas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi aku bacakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus ini datang untuk umat Israel, bukan untuk Kristen. Sekali lagi ya, aku ingatkan beberapa kali udah aku bilangkan, Yesus itu orang Yahudi. Yesus datang untuk orang Bani Israel. 99% orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% orang Israel tidak beragama Kristen, melainkan Yahudi. Lalu Kristen dari mana? Dari mana Kristen ini? Siapa yang membawa Kristen ini? Pertama kali, Paulus di Antioquia. Dia mengatakan bahwa mereka tidak dijanjikan memang kenikmatan di surga. Katanya, mereka dijanjikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini buat siapa? Buat siapa? Buat siapa hidup yang kekal ini? Di rumah Bapakku telah tempat. Di rumah Bapakku kusediakan tempat. Bapak siapa? Bapak siapa? Di rumah Bapakku, berarti Bapak adalah Tuhan yang sesungguhnya. Berarti Yesus adalah utusan. Lalu mana? Yesus menjanjikan surga ini bagi orang Kristen mana? Tidak ada kata Kristen. Karena memang orang Kristen, Yesus tidak mengenalnya. Tidak mengenal, karena tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus membawa ajaran Kristen, bahwa Yesus mengenal orang Kristen, bahwa Yesus datang untuk orang Kristen. Jelas ya, Yesus datang untuk Bani Israel.
yaitu domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan domba-domba yang hilang dari Bani apa ini namanya? Bani Kuclo. Bukan domba-domba yang hilang dari Bani Balua. Bukan. Tapi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Ya jelas orang Israel. Bukan orang Kristen. Nah kalian ini yang anehnya ya. Saya herankan ya. Yesus itu orang datang tuh Bani Israel. Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Terus Kristen ini kenapa kalian menuhankan Yesus? Kenapa? Siapa yang nyuruh? Pada jelas ya tertulis. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible-nya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Kalau kita kembali ke original teks, tidak ada. Justru dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bawakan data yang dia sebutkan. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, aku jalan. Yesus tidak mengatakan aku tujuan. Kata Yesus jalan. Jadi jelas sekali Yesus adalah jalan, tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah Elohim. Bahkan Yesus tidak beragama Kristen. Alhamdulillah kami jelas ada di ayat Al-Quran yang dan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kami dijanjikan surga, dan jelas ada kata Islam di dalam Al-Quran. Ya, saya ulangin lagi Ali Imran 9 ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Masya Allah, kita sangat beruntung sekali. Dan ini closing statement. Terima kasih buat Oki atas diskusinya, dan terima kasih buat saudara-saudaraku. I love you. Tap-tap layarnya Masya Allah kenceng sampai roomnya kuat. Dan ini apa ini? Gift yang kalian kasih berkah selalu. I love you buat kalian. Sampai ketemu diskusi selanjutnya. Dan Oki ini di bawahku jauh, jadi aku manggil dia adik ya. Adik Oki, terima kasih. Maaf atas ada yang bisa menyinggung kamu. Dan closing statement hari ini, inilah dia dengan selesainya, bahwa ingat saudaraku, tetap istiqomah di Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke, kasih Nubaya, kasih di Surabaya, terima kasih teman-teman yang lain, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Oke, closing statement ya. Sebentar ya. Oke, KS3 diterima. Yes, teman-teman, sebelumnya nanti aja ya bilang terima kasih sama KS3 belakangan aja. Oke, KS3 bilang tadi, akulah jalan kebenaran, Tuhan Yesus itu cuma jalan bukan tujuan. Makanya saya dari awal tadi mempertanyakan keimanan KST ini ya kan teman-teman. Yes teman-teman, kalau bicara tentang keselamatan, kenapa saya bangga dengan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6? Karena dari seluruh pemuka agama yang ada, cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu di mana Tuhan Yesus itu membawa agama Kristen? Agama Kristen jelas perbedaannya. Kalau KST datang membawa agama di iman KST, tapi Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia membawa agama. Itu. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya lupa ayatnya, saya minta tolong orang tadi. Itulah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebentar saya bukakan. Keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun kecuali di dalam Dia. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Cuma Tuhan Yesuslah keselamatan. Karena apa yang saya bilang tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau bicara surga, di kekristenan menurut saya surganya logis, masuk di akal saya. Kenapa?
Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan surga apapun di dalam kekristenan. Tidak ada sama sekali. Yang Tuhan Yesus janjikan apa? Yang kami butuhkan di akhir hidup kami nanti. Yang kami butuhkan apa? Yang kami butuhkan bukan keinginan daging kami. Yang kami butuhkan bukan emas. Yang kami butuhkan bukan apapun. Percuma kita punya emas. Mau dipakai buat apa? Mau dijual nanti. Emang ada bisa dijual di sana emas? Itu. Yang kami butuhkan bukan hal-hal duniawi. Yang kami butuhkan bukan kesenangan duniawi. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami hidup di dalam kekekalan. Itu yang kami butuhkan. Itu. Buat apa harta duniawi kita bawa ke sorga, naik ke sorga? Buat apa? Itu. Kita tidak butuh itu di sorga. Itu. Yang kita butuhkan hidup yang kekal. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, terakhir saya bilang, seperti apapun orang ingin menjatuhkan iman kekristenan, itu tidak akan mengurangi keyakinan kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ya teman-teman, ini diskusi saya yang keempat. Mungkin saya agak keras berbicara dengan Kak Hesti. Kak Hesti ini adalah kakak saya. Beliau orang pertama yang mengajak saya PK sehingga room saya bisa seperti ini. Walaupun tidak rame-rame sekali, tapi puji Tuhan roomnya makin hari makin naik. Kak Hesti salah satu orang yang membawa saya bisa naik seperti ini roomnya. Secara rendah hati, saya lebih muda dari Kak Hesti. Saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang menyinggung hati dan perasaan Kak Hesti. Ini cuma sebuah diskusi. Saya tidak ada untuk menjatuhkan Kak Hesti atau apapun. Ini cuma diskusi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Hesti. Tetap kuat live-nya, walaupun sekarang saya lihat roomnya agak turun, tapi saya yakin suatu saat room Kak Hesti bisa balik seperti dulu lagi. Gitu. Kalau ada mau PK lagi silahkan kabarin, tapi jangan tiap hari. Karena apa? Kalau terlalu sering tiap hari nanti orang framingnya macam-macam. Ya Kak Hesti ya, buat teman-teman Muslim, secara rendah hati juga kalau ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan kalian, saya dengan rendah hati minta maaf. Teman-teman Kristen, kalau ada kata-kata yang salah ketika saya berbicara, saya juga minta maaf untuk kalian semua. Selamat malam Kak Hesti, semangat terus live-nya ya Kak Hesti ya. Oke. Kak Hesti, aku izin posting besok ya di YouTube aku ya. Iya, posting Oke. apa-apa.